Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan pagi Selasa 18 Januari 2022. Layanilah seorang akan yang lain. Dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang senang untuk dilayani dengan baik. Dan kalau demikian, kita pun seharusnya juga dapat melayani orang lain dengan baik. Seperti Matius 7:12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, di dalam hidupnya, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita teladan tentang melayani yang sesungguhnya. Kita dapat membayangkan bahwa Dia yang adalah Tuhan dan Allah sendiri, tetapi mau mengambil rupa seorang manusia, merendahkan dirinya, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang dengan rela mati di kayu salib. Hidupnya adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam Markus 10 ayat yang ke-45. Rasul Petrus yang adalah salah satu murid Yesus yang sudah dimuridkan selama 3,5 tahun dan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia sungguh merasakan keteladanan dari pelayanan Yesus di muka bumi ini. Petrus pun merasa tidak layak saat Yesus membungkukkan dirinya dan membasuh kaki Petrus yang adalah muridnya. Karena itu tidaklah heran bila Petrus juga mengajarkan bahwa hendaklah kita saling melayani seorang akan yang lain dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Karena setiap kita orang percaya sudah menerima kasih karunia Allah, maka patutlah kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Dan bila kita hidup di dalam kasih karunia Allah itu, maka kasih ilahi itulah yang akan menggerakkan setiap kita untuk saling melayani di dalam hidup ini. Kekasih-kasih Tuhan, hidup ini sebenarnya adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Bila kita sudah menerima kasih dan pelayanan Allah dalam hidup kita, maka patutlah juga kita melayani Dia dan sesama kita. Dan setiap kita orang percaya pasti memiliki karunia yang Tuhan berikan. Mari kembangkan dan pergunakanlah karunia itu untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Maka disitulah setiap kita akan berfungsi sebagai batu hidup yang akan dipakai untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain, dimulai dari rumah kita. Suami istri hendaklah saling melayani. Seorang suami tidak boleh merasa dirinya lebih superior karena sebagai kepala rumah tangga dan hanya menuntut untuk dilayani oleh istrinya. Atau orang tua merasa lebih tua dan harus selalu menuntut dilayani oleh anak-anaknya. Sebaliknya, bila kita sebagai orang tua atau kepala rumah tangga, marilah kita memberikan keteladanan melayani itu ketika kita dapat mengekspresikan kasih Kristus itu kepada seluruh anggota keluarga kita. Dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita melayani mereka dengan penuh kasih. Maka sikap melayani itu akan kita tularkan kepada semua anggota keluarga kita, yaitu istri atau suami dan anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kembangkan hati yang melayani itu di dalam persekutuan orang percaya di gereja. Kemudian di lingkup kita bekerja melalui profesi kita masing-masing, bertetangga dan bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Dan bila hal itu kita terus kembangkan dan praktekkan, maka hidup kita semakin hari akan menjadi serupa dengan Kristus hidup, dan kita akan terus hidup di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.